Bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas anak-anak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayat tema, kita baca sama-sama ya anak-anak. 2, 3. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Alamatnya di mana anak-anak? Ulangan 31 ayat 12. Ya, sekarang kita mau sama-sama masuk dalam doa ya. Semuanya sikap berdoa ya anak-anak ya. Buka. Yuk, semua di mute ya. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah. Itu adalah suatu anugerah yang sangat indah buat kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya kami selalu ingat untuk menggunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang hadir pada hari ini supaya kami mau berbakti dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman Tuhan, puji-pujian yang kami dengar semuanya tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat memimpin kami, memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak, sekarang kita mau bernyanyi satu lagu. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Pakai gerakan ya anak-anak. Dia lahir untuk kami. Pakai gerakan supaya badannya ngarap. Duduk terus ya. Berdiri. Gerak ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami,
Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Kan kita mau mendengar puji-pujian. Kita bisa sambil bergerak. Silakan Mari anak-anak kawan kalian gaya semua, masing-masing ya. mari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua, menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Mari kawan semua, menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Percayalah pada janji-Nya akan kasih-Nya. Percayalah pada kuasa-Nya, tinggi namanya. Percayalah pada janji-Nya, Dia akan kasih-Nya. Percayalah pada kuasa-Nya, tinggikan namanya. Kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu, bertepuk tangan, namanya, takkan berhenti, menari baginya. Kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu, berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Selamat kiranya kami Menari baginya. Ya, udah. Sekarang usah ada pengumuman ya. Tulisannya burung. Hari ini yang ulang tahun. Nih, hari ini ada latihan kur.
ya. Jangan lupa ya anak-anak ya. Nah, ini untuk yang berulang tahun nih. Selamat ulang tahun Sharlin. Happy birthday. Tuhan berkati. Ada satu lagi. Depannya I mana? Ada satu lagi kan, Justin? Ini buang nih. Udah ya, kelewatan. Nah, ini yang berulang tahun ya. Kok jadi ini? Charlin nggak ada kayaknya ya, Charlin. Charlin ada nggak hari ini? Nggak ada ya? Ya, nanti kalau anak-anak bisa lewat WA ya, ucapin selamat ulang tahun. Nah, satu lagi. Hari ini pas Yongsan nih ulang tahun nih. Happy birthday Yongsan. Yongsannya ada nggak nih? Tadi sih ada tuh ketemu. Happy birthday Yong. Tuhan berkati. Yong makin rajin ya, sekolah minggu juga di sekolah ya Yong. Oke, sekarang kita mau. Oh ya, ada satu lagi pengumuman sangat-sangat penting. Stiker. Apakah itu? Nah, ini stiker nih, jangan lupa ya, tetap rajin nih ya. Nanti tiba-tiba pas pembagian hadiah, anak-anak bingung, lalu kok aku nggak dapat stiker, lalu kok stiker aku sedikit. Nah, nanti kaget teman-teman yang lain kok dapat hadiah ya, kok aku nggak dapet ya. Nah, makanya makin rajin ke sekolah minggu ya. Terus jangan ditutup-tutup kameranya, kan lausenya nggak tahu tuh anak-anak ikut dengan fokus apa enggak. Ya. Bawa kamu ke sana. Ada satu lagi nih. Ayo di mute nih, ada suara bocor nih. Langsung jadi ngomongnya kan nggak kedengeran. Suara siapa yang bocor ya? Nah, ini kita udah Ya, anak-anak yang suaranya bocor ditutup, di mute. Nah, ada satu lagi nih, pengumuman untuk yang berulang tahun akan diberikan hadiah pada waktu anak-anak di sekolah nanti, akan dibagikan di kelas masing-masing ya. Nah, jadi yang ulang tahun siap-siap nih dapat hadiah nih nanti di Januari, Februari, Maret. Sekarang untuk Januari, Februari, Maret. Nah, tapi yang berulang tahun juga harus rajin ke sekolah minggu. Jangan dikasih hadiah, habis dapat hadiah ulang tahun terus hilang orangnya. Ya, oke, anak-anak yang udah dapat hadiah tetap setia ya. Ini Lause di sini ingetin loh anak-anak yang ulang tahun, khususnya Lause Aili nih. Tiap kali dia pikirin nih hadiah apa nih buat anak-anak nih. Tapi kalau anak-anaknya males kan kesian tuh Lause Ali udah siapin. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama nyanyi lagu Percayalah sambil kita memberikan persembahan. Setelah itu kita mau masuk dalam dengar firman Tuhan ya. Ayo anak-anak, kita katakan kepada Tuhan lewat nyanyian Ku dengan Percaya. scan QR barcode yang ada di slide ini ya. Katakan bersama-sama. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Dialah Tuhan dan
Kita nyanyi sekali lagi ya. Ayo anak-anak, kita katakan kepada Tuhan lewat nyanyian Aku Percaya. Katakan bersama-sama. Ku Jangan lupa menambahkan angka 21 di akhir nominal yang ditransferkan. Pada Yesus ku percaya, dalam suka dan dalam duka, aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus ku percaya, Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya, Dialah Tuhan dan Allahku. Yuk sama-sama kita masuk dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan begitu memberkati kami ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan, setiap berkat yang Tuhan berikan, kami juga mau belajar Tuhan untuk memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, supaya boleh menjadi berkat, supaya makin dapat menjadi berkat. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang belum bisa memberi, kami juga percaya berkat Tuhan juga selalu cukup buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan juga yang akan menyiapkan hati kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini tidak menjadi sia-sia. Tuhan tolong supaya firman-Mu Tuhan boleh membentuk pribadi kami untuk makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk breakout room ya anak-anak. Kemana dulu langsung Madya Tunas ya? Madya Tunas. Masuk yang Madya Tunas sama kelas kecil ya. Kapratama ya. Harusnya aku kayak biasa kan masuknya. Iya. Balita Pratama dulu sama Madya Tunas ya. Oke, harusnya. Yang udah dipindahin diklik ya, breakout room-nya join gitu. Live Topia. Masih ingat teman-teman aku kan yang pernah ngomong itu. Live Topia ini aku panggil, dan sekarang dia udah pensi juga di game yang aku pernah bilang waktu itu. Kalian mesti tahu kan? Nanti kita main kita jangan pakai nama yang kayak aneh-aneh gitu aja, kita sering kita di BS aja gitu, biar nggak gitu aneh gitu, kayak ya nggak gitu. Nanti kita main jelek-jelek gitu. Bahasa apa weh? Nanti kita main bareng yuk. Ayo. Kapan?
Yuk anak-anak siapkan hati, jangan chat lagi. Sekarang fokus dengerin firman Tuhan. Coba langsung mau lihat. Halo, shalom anak. Kok jadi kembali sih? Udah siap semuanya? Udah, usah. Ya, halo anak-anak semuanya, shalom. Shalom. Shalom, Lause. Salam, Lause. Kabar? Ya, Lause senang sekali ya bisa ketemu kembali sama kamu pada pagi hari ini. Ya, semuanya baik-baik, sehat-sehat. Sehat, Lause. Sehat ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak ada kabar gembira nih, Lause mau kasih tahu kamu nih. Asik, nanti tanggal 17 April ya, kita mau mengadakan kebaktian bersama-sama datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Jadi pada tanggal 17 April nanti kita akan merayakan hari Paskah. Hari Paskah, hari apa anak-anak? Saya bisa dengar bersama-sama juga, bisa sama-sama gitu. Iya, ya. Kita akan bersama-sama merayakan hari Paskah tanggal 17 April di gereja. Jadi kamu semuanya boleh datang ya. Kita berdoa supaya Tuhan tolong supaya coronanya itu pergi ya, pergi dan tidak ada lagi ya, sehingga tidak menghalangi kita untuk datang berbakti. Kira-kira anak-anak mau datang nggak? Mau ya. Udah pengen ketemu kamu lagi. Iya ya. Oke. Nanti ya tanggal 17 April kita ketemu lagi ya di gereja ya. Kita bersama-sama merayakan. Hah? Kenapa? Lewat deh. Halo? Ya. Ya oke ya, udah siap ya semuanya ya. Yuk, duduk yang manis, nggak ada yang bercanda-bercanda lagi. Ya, kita siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya anak-anak ya. Tak usah akan mimpin kamu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk dengan tenang, mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tapi bisa menjadi berkat bagi kami. Kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan yang terutama kami bisa serupa dengan Tuhan, hidup meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, nah anak-anak minggu lalu ya kamu sudah belajar dari Lause Wiwi tentang Yesus menggenapi nubuat-nubuat yang ada di perjanjian apa anak-anak? Nubuat yang ada di perjanjian lama, betul ya, yaitu nubuat tentang kelahiran Yesus juru selamat manusia. Dan nubuatan itu yang ada di perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru ya. Nah, sebelum Lause bercerita, Lause mau main quiz Alkitab sama kamu. Mau anak-anak? Ya, siap ya. Nah, sekarang Lause mau kasih quiz Alkitabnya itu mengenai fakta atau fiksi. Mungkin boleh. Apa sih fakta itu? Ya, fakta itu apa sih? Tolong Ko Justin. Kok nggak ada ya di saya ya? Kok nggak keluar? Ya, fakta adalah apa? Anak-anak coba ada yang bisa baca? Atau seperti benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta itu adalah hal atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi udah terjadi ya, benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Biasanya anak-anak fakta itu sudah teruji dan terbukti kebenarannya ya. Dan karena sudah berisi data-data. Jadi fakta itu benar ya, benar. Nah, fiksi adalah coba anak perempuan yang baca, semua anak perempuan. Nah, 1, 2, 3.
cerita yang berasal dari imajinasi kalian dan tidak berdasarkan kenyataan. dan tidak berdasarkan. Ya, fiksi adalah apa? Cerita atau latar yang berasal dari imajinasi atau hayalan dan tidak berdasarkan kenyataan ya. Fiksi itu merupakan sebuah karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada, yang nggak ada anak-anak ya. Sehingga kita tidak perlu mencari kebenarannya, kan nggak ada, jadi nggak perlu mencari kebenarannya ya. Oke, udah siap? Yang pertama, kita akan menelusuri tentang, menurut kamu ini fakta atau fiksi tentang kelahiran Yesus ya. Yang pertama yaitu Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Fakta atau fiksi? Fakta. Siapa bilang fakta? Fiksi. Hah? Saya enggak. Fakta. Fiksi. Ya, yang jawab fakta, yang jawab fakta adalah jawabannya Fakta langsung. kurang betul, kurang tepat ya. Yang benar adalah fiksi. Ya, fiksi. Kenapa? Karena Alkitab nggak ada mencatat bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Tidak ada ya. Orang yang menentukan bahwa Yesus itu, yuk kita rayakan Natal bersama-sama tanggal 25 Desember ya. Jadi udah disepakati. Berarti itu adalah fiksi. Ya, nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Fakta atau fiksi menurut kamu? Malaikat Gabriel memberitahu Maria untuk menamai bayi Yesus. Fakta. Ya, betul. Fakta. Ya, di dalam Alkitab ada. Malaikat Gabriel datang. Ya, oke. Yang ketiga. Ayo kita cepat. Yusuf berjalan kaki dan Maria menunggangi seekor keledai waktu menuju Bethlehem. Fakta atau fiksi? Dalam Alkitab ada nggak? Dan Yusuf berjalan kaki lalu Maria naik keledai. Ada nggak? Fakta. Ada. Hah? Ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Mereka nggak dibilang begitu ya. Jadi nomor 3 adalah fiksi. Ya, Benar. berisi data-data yang lengkap. Nomor 4. Nomor 4 apa? Fiksi. Hanya satu malaikat yang berbicara kepada para gembala. Fakta. Ya, betul, fakta. Betul, ya. Satu malaikat yang berbicara. Jawabannya fakta. Ya, kali ini kurang tepat kamu ya. Fakta. Itu malaikat yang berbicara kepada para gembala. Gembalanya yang banyak, malaikatnya sangat satu. Ya, yang kelima. Bala tentara sorga berseru, kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi, yang maha tinggi. Fakta atau fiksi? Jawabannya adalah fakta. Ya, di dalam Alkitab ada para sorga, malaikat-malaikat menyanyikan bagi Tuhan. Ya. Salah. Ya, yang ke-6. Api yang ke-6. Api nama Immanuel adalah Allah menyertai kita. Fakta. Yang ke-7. Yang ke-7. Kalau bacain lagi ya, pemilik penginapan berkata, kami tidak memiliki kamar lagi, tetapi kalian dapat menggunakan kandangku di belakang. Fakta atau fiksi? Nah, yang betul sekali pintar kamu ya. Ya, itu fiksi. Karena di dalam Alkitab tidak dikatakan penginapan tentang penginapan itu ya. Yang ke-8. Yang ke-8. Dek, sini. Yesus dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di palungan. Seru, Dek.
Fakta, betul ya. Dalam Alkitab ada ditulis bahwa bayi Yesus dibungkus dengan kain sampin. Ya, oke. Yang ke-9. Di sana ada sapi dan domba yang berada di kandang bersama bayi Yesus. Fakta atau fiksi? Fakta, betul ya. Di dalam Alkitab nggak ada dikatakan sapi domba, nggak ada ya. Yang ke-10. 3 raja melihat bintang di timur dan mereka pergi mencari raja orang Yahudi. Yang dimaksud 3 raja ini adalah 3 orang Majus. Ya, 3 orang Majus melihat bintang di timur. Menurut kamu fakta atau fiksi, anak-anak? Semua jawabnya fakta ya. Nah, tapi di Alkitab nggak ditulis 3 orang Majus, enggak. Ya, cuma bilang orang Majus saja. Ya, jawabannya fiksi. Ya, oke, 2 lagi, ayo 11. Ingat ya anak-anak ya, jam 10 itu fiksi, bukannya 3 raja ya. Nah, yang ke-11, orang-orang Majus berhenti di Yerusalem untuk mencari tahu di mana Yesus berada supaya mereka dapat menyembah Dia. Fakta atau fiksi? Ya, betul, fakta ya. Waktu itu Yesus sudah ada di dalam rumah waktu orang Majus datang. Ya, fakta, betul ya. Yang ke-12. Orang Majus menemukan Yesus di palungan dan mempersembahkan kepadanya persembahan berupa tembaga, perak, dan emas. Ya, fiksi. Kenapa fiksi? Karena tadi Rasul sudah bilang orang Majus itu datang menemui Yesus di surga. Di rumah, ya bukan di kandang ya. Jadi fiksi. Oke, udah ya. Selesai ini kita main rumah. Nah, udah sekarang ya kita mau ngobrol-ngobrol tentang kelahiran Yesus ya, tentang Tuhan Yesus lahir. Nah, anak-anak pada waktu Yesus dilahirkan di sebuah apa anak-anak? Di sebuah kandang. Ya, di sebuah kandang dan dibaringkan di dalam palungan ya. Nah, ada anak-anak ada yang lahir nggak di kandang? Ada yang lahir di kandang nggak anak-anak? Nggak ada. Nggak ada ya, kita semua lahir di rumah sakit. Rasul lahir di rumah sakit, kamu pun juga lahir di rumah sakit ya. Nah, Yesus ini adalah bayi yang berbeda sama kita ya. Dia dilahirkan di palungan, di dalam kandang, dan tempat tidurnya adalah sebuah apa? Sebuah makanan hewan. Sebuah palungan. Ya, palungan itu tempat makan hewan. Ya. Dan juga dia lahirnya itu pada waktu Maria dan Yusuf di dalam perjalanan ya. Mereka mau pergi untuk sensus, pulang ke kampung halamannya. Nah, di tengah perjalanan Maria udah sakit perut. Lalu dia melahirkan Yesus ya. Nah, Yesus ini adalah anak dari Roh Kudus, anak-anak dari hubungan antara wanita dan laki-laki. Jadi benar-benar anak Allah, anak dari Roh Kudus. Nah, anak-anak, siapa yang tahu mamanya namanya siapa? Mamanya Yesus yang merawat Yesus dari kecil. Maria. Ya, betul, Maria. Terus kalau papanya Tuhan Yesus siapa? Yusuf. Ya, Maria dan Yusuf sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ya, setiap Rasul membayangkan begini anak-anak. Pada waktu Yesus masih kecil, pasti Yesus kalau bangun tidur, dia sering keluar rumah dia melihat alam ciptaan yang begitu indah ya. Dia melihat bunga-bunga yang begitu indah, melihat burung-burung di langit yang begitu indah. Itu semua adalah ciptaan siapa anak-anak? Allah. Ya, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, ciptaan Yesus sendiri. Kenapa Rasul bilang ciptaan Yesus sendiri? Karena Yesus itu juga adalah Tuhan. Yesus adalah apa anak Allah. Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu buka deh Yohanes 1. Ayo, Rasul mau kamu buka kitab kamu. Yohanes 1. Ayo buka kitabnya. Yohanes 1.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Yohanes 1 udah dapat? Lukas. Aduh, salah. Bentar. Udah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Sama-sama kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, anak-anak sekarang langsung mau ganti nih kata firman dengan Yesus. Kamu dengar ya? Udah buka semua Alkitabnya? Buka ya. Firman Yesus. Ya. Langsung ganti firman dengan Yesus karena firman itu adalah Yesus ya. Firman Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Yesus pada mulanya dijadikan oleh Dia, tanpa Dia segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi menurut kamu Yesus menciptakan segala sesuatu nggak, anak-anak? Sesuatu enggak? Iya ya, Yesus juga menciptakan bunga-bunga, menciptakan alam-alam, ya menciptakan juga manusia ya kita ini. Nah, setiap pagi ya ibunya juga selalu mengajarkan dia tentang firman Tuhan dan juga berbagai ilmu pengetahuan. Mungkin kamu pikir, kok Lause aneh ya, Yesus masa harus belajar, kan dia adalah Allah. Nah, tapi anak-anak jangan lupa ya, Yesus itu juga adalah manusia. Dia juga adalah manusia 100%. Jadi dia juga perlu belajar. Nah, waktu Yesus masih kecil, Yesus juga suka membantu ayahnya. Ya, dia suka membantu ayahnya. Ayahnya sebagai apa, anak-anak, pekerjaannya? tukang kayu. Iya betul, tukang kayu ya, tukang kayu. Nah, dari kecil Yesus suka membantu ayahnya, tapi Yesus belum bisa buat meja, belum bisa buat kursi, belum bisa buat lemari, tapi dia bisa membantu papanya ya. Misalnya begini, dia lihat papanya lagi sibuk terus dia deketin, Yesus tolong ambil papa paku dong, cepet-cepet dia ambilin paku ya. Atau Yesus tolong ambilin papa, misalnya apalagi dia ambilin. Terus kalau dia lihat papanya kepanasan ya, haus ya, cepet-cepet dia ambilin apa, anak-anak? Minum ya, sambil buat ya Yusuf tambah sayang sekali sama Tuhan Yesus. Nah, dia juga suka membantu mamanya ya, membantu mamanya di dapur, misalnya menyiapkan makanan ya, ataupun mencuci piring. Jadi dia tidak segan-segan meskipun dia adalah anak Allah, tapi Yesus adalah anak yang baik. Anak-anak perlu contoh kehidupan Tuhan Yesus. Nah, mungkin kamu juga bertanya-tanya, Lause, Yesus waktu kecil suka main nggak? Menurut kamu suka main nggak dia sama teman-temannya? Nggak suka main? Ya, nggak suka. Jadi Tuhan Yesus kerjanya diam aja di rumah ya? Suka main, suka. Suka main ya. Pasti dia suka seperti sama kayak kamu. Kamu juga suka main. Tuhan Yesus juga suka main-main sama temennya. Ya, tapi bedanya Tuhan Yesus kalau main nggak suka berantem, yang nggak suka iri-irian, nggak suka tonjok temennya, ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang baik. Nah, pada waktu Yesus main anak-anak bersama dengan temennya, dia juga pasti bermain sama adik-adiknya. Yesus punya adik loh, anak-anak, banyak adiknya, ya. Di dalam Alkitab disebut anak laki-laki ada 4 anak laki-laki adiknya, dan juga beberapa anak perempuan. Jadi Yesus punya adik banyak kan, anak-anak? Banyak nggak? Banyak.
Banyak ya. Kalau Beatrice nggak punya dede, tapi Yesus punya anak. Dede banyak loh Beatrice ya. Ya, dedeknya adiknya itu ya langsung baca di Alkitab ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas, ada Simon. Ya, nah Yakobus dan Yudas ini adalah salah satu yang menulis kitab Alkitab ini. Ya, Yakobus dan Yudas itu adalah adiknya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang baik tuh buat anak-anak, buat adik-adiknya, anak-anak ya. Dia memberikan contoh teladan yang baik. Nah, Lausu juga harap kamu bisa memberikan contoh teladan yang baik buat adik-adik kamu ya, seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang Lausu mau ajak kamu buka lagi nih Alkitabnya nih. Hari ini kita belajar buka Alkitab banyak loh anak-anak ya, supaya kamu pinter ya. Nah, sekarang apa ini tuh? Nah, sekarang Lausu mau ajak kamu untuk ya buka Alkitab, kita cari tahu kitab mana saja yang mencatat tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dan masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Kitab catat loh anak-anak ya. Ada dua kitab yang mencatat, yaitu kitab Matius dan kitab Lukas. Ya, kitab Matius dan kitab Lukas yang mencatat peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus dan masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Ayo kita buka kitab Matius. Kita baca perikopnya aja anak-anak ya. Matius 1 dan 2. Ayo langsung lihat nih, semua pada buka Alkitab, hebat nih anak-anak ya. Matius 1 dan 2. Oke. Kita baca perikopnya aja tuh yang di atas tuh, yang hitam-hitam tuh. Ya, kita baca Matius 1 dan 2. Inilah sisilah Yesus Kristus dan anak sisilah Kristus ya. Itu. Terus apalagi? anak Daud, anak Abraham. Enggak. Itu enggak dibaca. Langsung mau itunya aja Ishak peranakan Yakub peranakan Yehuda. Sisilah Yesus Kristus. Terus sama kelahiran Yesus Kristus. Sama orang-orang Majus dari timur pasal 2. Terus lagi yang bawahnya apa? Yehuda. Dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan terus kembali dari Mesir. Nah, itu Matius 1 dan 2. Nah, sekarang kita buka lagi anak-anak. Christopher. Kita buka Lukas yuk. Kitab Injil Lukas. Tadi katanya Matius. Ya, tadi kan Langsung cuma bilang kita baca perikopnya saja, yang di atas saja, yang hitam-hitam tulisannya, yang gedean. Oh iya. Udah ngerti ya? Sekarang kita buka Lukas, Injil Lukas. Bentar ya, bentar lagi. Saya udah nyampe saya. Aduh, nah. Yang lain kemana nih? Yang lain dibuka nggak? Dibuka lah, sudah lagi. Oke, pinter. Iya. Tunggu. Udah ya, sekarang kita baca perikopnya aja yang di atas. Injil Lukas 1 dan 2. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, terus pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Christopher, pinter sekali kamu. Terus? Maria dan Elizabeth. Pinter. Siapa tuh yang jawab? Kelahiran Yohanes Pembaptis. Nyanyian, pujian, Jaharia. Kelahiran Yesus Gembala. Kelahiran Yohanes Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simon dan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Terus kayak gitu yang pasal 2-nya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Terus gembala. Terus apa lagi? Kelahiran Yesus gembala. Terus Yesus disunat. Allah dibaptis. Dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Pintar sekali ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah.
Jadi anak-anak ingat ya kalau ada yang nanya kamu, kitab apa saja sih yang menceritakan tentang kelahiran Yesus dan masa kecil Yesus? Kamu bisa jawab kitab apa anak-anak? Kitab apa? Kalau ditanya sama kamu, anak-anak, kitab apa saja sih yang menceritakan tentang kelahiran Yesus? Kitab Matius dan Lukas. Ya, kitab Matius dan Lukas. Nah, coba kita sekarang lihat dua kitab lagi, yaitu Markus 1 dan Yohanes 1. Markus, apakah Markus menceritakan tentang kelahiran Yesus? Ayo kita buka coba. Markus 1 aja. Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptis Yohanes Penciptaan di padang gurun. Yesus tampil di Galilea. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan orang-orang lain. Yesus mengajar di kota-kota lain. Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit kusta. Iya, jadi Markus ini menceritakan tentang kelahiran Yesus enggak? Enggak, anak-anak ya. Jadi kitab Markus ini menceritakan tentang Yesus sudah besar ya. Yesus sudah melayani pada umur dia 30 tahun ya, 30 tahun. Nah, terus satu lagi Yohanes. Kitab Injil Yohanes apakah menceritakan tentang kelahiran Yesus? Ayo kita lihat anak-anak. Firman yang telah menjadi manusia. Ayo yang lain mana nih? Beatrice doang nih. Murid-murid Yesus yang pertama. Udah, itu doang yang pertama. Iya betul. Jadi sekali lagi aku mau nanya nih ya. Ayo siapa yang cepat jawab. Kitab manakah yang tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus dan masa kanak-kanak Yesus? Markus, Yohanes. Kitab yang menceritakan tentang kelahiran Yesus dan masa kanak-kanak Yesus? Matius dan Lukas. Oke, semua ingat ya. Nanti kalau ketemu Lausul tanya lagi ya. Iya, ya. Nah, ke anak-anak kamu boleh baca ya 2 pasal ini Matius dan Lukas pada waktu kamu nanti selesai ibadah sekolah minggu, kamu ada waktu kamu baca ya kisah tentang Yesus lahir dan masa anak-anak Yesus. Nah, Matius sama Lukas ini nggak mungkin mencatat semua kisah masa kecil Yesus. Kalau nggak Alkitab kita akan setinggi apa nggak tahu ya. Jadi mereka mencatatnya kisah yang penting-penting saja dari kehidupan Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak Matius dan Lukas juga memberikan kita informasi mengenai kelahiran masa anak-anak Yesus ya. Kalian mungkin tahu nama orang tua kalian, tahu nggak? Nama orang tua kalian tahu nggak? Tahu. Kalau nama kumpul Bobo tahu nggak? Tahu ya. Nah, tapi apakah kamu tahu nama buyut sampai nenek moyang kalian ya? Lausu aja nggak tahu. Nah, kamu juga pasti nggak tahu ya. Nah, tahu Lausu. Ya, tapi 2 penulis Injil ini yaitu Matius dan Lukas, mereka membuat daftar nama nenek moyang Tuhan Yesus anak-anak ya. Matius dan Lukas. Coba kamu buka lagi, ayo Matius 1. Kita buka dulu, coba kamu lihat ya. Benar nggak langsung ngomong kalau si Matius ini catat tentang istilah Tuhan Yesus. Ya, kita lihat aja, nggak usah baca ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ya, Matius 1 sampai 17. Nah, ini di sini dikatakan silsilah Yesus Kristus. Jadi Injil Matius mau kasih tahu nih bahwa Yesus itu adalah keturunan Abraham dan Raja Daud ya, yang sebagaimana telah Allah janjikan dalam perjanjian lama. Jadi dia mau kasih tahu bahwa Yesus itu benar-benar keturunan Abraham dan keturunan Daud ya. Dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ada lagi Lukas 3. Ayo buka lagi. Tambah pinter kamu buka Alkitab ya. Lukas 3. Lukas 3
ayat 23 sampai 28. Ya, nah ini silsilah Yesus. Lukas juga menceritakan tentang nenek moyangnya Tuhan Yesus. Jadi dia kasih tahu ini nih nenek moyang Tuhan Yesus. Ternyata Yesus adalah keturunan siapa? Anak tadi harus bilang Raja Daud. Dan Daud. Keturunan Abraham. Ya, sebagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Ya udah oke. Sekarang kamu duduk lagi yang manis. Langsung mau tanya lagi sama kamu nih. Sekarang langsung banyak bertanya nih sama kamu ya supaya kamu jadi jadi apa pinter ya. Nah, anak-anak, mengapa kita sangat penting untuk mengetahui dan mempercayai Yesus, semua kebenaran tentang Tuhan Yesus? Kenapa kita sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan percaya semua kebenaran tentang Yesus? Kenapa kita sangat penting? Nah, anak-anak kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak, tadi harusnya anak siapa? Anak Allah ya, yang menjadi manusia, anak Allah yang menjadi manusia, dan kita harus percaya kepadanya sebagai juru selamat. Jadi anak Allah adalah Yesus yang menjadi juru selamat manusia. Kita harus percaya itu ya. Nah, anak-anak, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus dan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan diberikan Roh Kudus dalam hati kita, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal di surga kelak ya. Nah, anak-anak, kamu adalah anak-anak dari papa dan mama kamu, benar nggak? Benar nggak anak-anak? Benar. Benar ya. Nah, jadi maka kamu berhak untuk tinggal di rumah bersama dengan papa dan mama. Nah, begitu juga anak-anak, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita juga mempunyai hak untuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga ya. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Nah, itu adalah Allah sendiri. Kita datang ke dalam dunia dalam bentuk seorang bayi tumbuh sebagai anak laki-laki ya. Nah, Yesus juga menjalani masa kanak-kanaknya seperti kalian, seperti Lause. Dia juga bermain ya kan, bernyanyi, dan juga membantu orang tuanya, dan juga Yesus rajin belajar ya. Dia menjalani kehidupan yang sempurna. Dia juga rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tujuan Yesus datang ke dunia itu anak-anak ya. Jadi dia bukan sekedar hanya untuk jadi bayi tumbuh besar, tapi tujuannya adalah untuk menjadi juru selamat kita, yang menjadi juru selamat manusia. Dan setelah dia mati, lalu dia bangkit lagi 3 hari. Nanti kita akan merayakannya bersama-sama ya anak-anak ya. Dia akan bangkit lagi. Nah, apakah kalian percaya dan yakin Yesus adalah juru selamat kalian? Kamu yakin nggak anak-anak? Yakin. Yakin. Kalau misalnya nih ada di antara kamu yang belum yakin, belum percaya Tuhan Yesus, anak-anak nggak usah malu-malu ya. Anak-anak bisa tanya sama Lause di sekolah minggu, atau mungkin Lause di kelas kamu ya. Kamu tanya, bagaimana sih caranya supaya saya percaya Tuhan Yesus, supaya saya bisa menerima Yesus dalam hati saya ya. Nah, kalau misalnya kamu mau WA Lause juga boleh ya, atau tanya Lause yang lain. Kamu bisa minta bimbingan supaya kamu bisa mengerti tentang kebenaran Tuhan, firman Tuhan ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting anak-anak ya. Sedari kecil kamu sudah menerima Tuhan Yesus, Tuhan bisa akan memimpin hidup kamu ya. Nah, sekarang kita akan buka ayat hafalan kita, Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Udah, yuk coba baca sama-sama ya. Dalam Dia, Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup. Dalam Dia itu dianya siapa anak-anak? Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Langsung mau tanya kamu, dalam Dianya itu siapa?
Dia itu adalah Yesus ya. Jadi dalam Yesus itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Yesus adalah terang, anak-anak ya. Nah, bagi kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus, kamu minta Roh Kudus menolong kamu ya, supaya kamu bisa tumbuh, supaya kamu bisa lebih mengenal Tuhan dan juga kamu bisa lebih serupa dengan Tuhan. Ya, kamu hidup sama seperti Tuhan yang mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua, ya, dan juga rajin membantu orang tua dan taat kepada orang tua, ya. Nah, oke, kita baca-baca sama-sama lagi yuk. Satu ayat hafalannya ya. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Jadi kalau kita percaya Yesus berarti kita mendapatkan terang ya, terang dari Tuhan, firman Tuhan ya. Oke, nah sebelum langsung mengakhiri, langsung mau ajak kamu nyanyi satu pujian ya. Ya. Tentang waktu Yesus kecil. Ada yang bisa lagunya? Ada yang lebih bisa? Belum ya? Ya, kamu langsung ya, langsung nyanyi coba ya. Waktu Yesus kecil. Anak-anak yang baik bermain dan bernyanyi sama seperti kami. Mau seperti Yesus, baik dan sabar, menolong ayahnya, ibu dan saudara. Ya, itu lagunya. Ya, kita sama-sama lagi. 1, 2, 5. Waktu Yesus kecil, anak yang baik bermain dan bernyanyi sama seperti kami. Ku mau seperti Yesus, baik dan sabar, menolong ayahnya, ibu dan saudara. Ya, jadi biarlah kiranya firman Tuhan hari ini ya dapat menolong kamu untuk hidup sama seperti Yesus. Ikut teladan Yesus waktu Yesus masih kecil. Dia suka apa? Dia anak yang baik. Yesus juga suka bermain, juga suka bernyanyi, suka membantu orang tuanya ya. Tuhan Yesus juga baik dan sabar. Nah,เราharap biarlah kiranya kamu bisa menjalani masa kecil kamu dengan baik, anak-anak ya. Oke? Ya, oke. Kita mau berdoa ya. Kita mau setelah itu kita mau breakout room lagi ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat menolong kami. Kami juga ingin hidup sama seperti Tuhan, serupa dengan Tuhan, menjadi anak yang baik, yang sabar, dan juga mengasihi orang tua, dan juga mengasihi teman-teman. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau berpisah, biar Tuhan yang pimpin kami, sertai kami, dan juga Tuhan jaga kami sepanjang hari ini, dan juga untuk hari-hari selanjutnya. Tuhan juga tolong untuk anak-anak kelas 6 yang tidak lama lagi akan menghadapi ujian akhir, biar Tuhan yang menolong supaya teman-teman kami ini bisa mengerjakan semua soal-soal dengan baik dan lulus dengan angka yang baik. Tuhan Yesus berkati juga Papa dan Mama kami Tuhan, supaya mereka diberikan tubuh yang sehat, berkat yang cukup untuk kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak kita pisah ya, breakout room atas masing-masing ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Saya di TU nggak bisa. Asya nggak ada breakout room? Ada.
masuk kelas masing-masing. Masuk kelas Bukan. 3, kelas 4, kelas 5.